Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kurniani, biasa dipanggil Acen. Saya adalah salah satu jemaat di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Saya adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Cici koko saya semuanya juga adalah jemaat di gereja ini. Senang rasanya kami bersama bisa melayani bersama di gereja ini. Pada hari ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa buat saya untuk berbagi sedikit cerita dari hidup saya. Saya bukan berasal dari keluarga yang berada. Sejak SD menuju SMP, biaya sekolah saya itu udah dibiayain oleh cici saya. Karena perbedaan usia kami cukup jauh, jadi pada saat itu cici saya sudah bekerja. Masuk ke dunia kuliah, saya bingung mau pilih jurusan apa, karena kuliah jurusan IPA itu mahal-mahal. Lalu saya ikut teman saya untuk masuk ke jurusan ekonomi. Saya kuliah di salah satu fakultas ternama di Jakarta, yang tentu aja biayanya nggak murah. Di situ kadang saya sempat berpikir, kok saya beban banget jadi orang. Semua biaya sekolah saya sampai biaya kuliah itu ditanggung sama cici koko saya. Dari situ saya bertekad, karena mereka udah biayain saya harus kasih hasil yang terbaik juga buat mereka. Saya belajar dengan giat, saya aktif cari sampingan juga, saya ngajar bimbel. Jadi asisten humas, asisten dosen, dan juga ikut-ikut lomba buat tambahan. Kuliah berjalan lancar sampai dengan saya lulus dengan prestasi yang cukup memuaskan. Lalu masuklah saya ke dunia kerja. Pekerjaan yang bisa dibilang gajinya lumayan oke pada saat itu, yang pastinya saya bisa ikut bantu untuk kebutuhan di keluarga. Tapi kerjanya itu lembur-lembur, sehingga waktu saya di luar rumah itu lebih lama dibanding saya di rumah. Pulangnya sudah larut malam dan subuh, lalu besok pagi kerja lagi. Begitu seterusnya, bahkan sampai Sabtu pun bisa masuk, lalu pulang Minggu subuh. Dari pekerjaan ini saya merasa saya semakin jauh dari Tuhan. Saya mulai meninggalkan pelayanan, setiap dijadwalin pelayanan saya nggak bisa karena lembur. Lalu juga nggak sekali dua kali saya juga nggak ibadah minggu. Karena kadang saya pulangnya Minggu subuh, dan kadang saya dikirim keluar kota sampai sebulan. Lalu nggak terasa sampai hampir 7 tahun saya menjalani rutinitas seperti itu. Sampai suatu ketika karir saya pada saat itu harus berhenti. Saya harus resign dari pekerjaan saya. Di situ saya rasa dunia saya hancur. Saya nggak tahu, waktu itu perasaan saya kecewa, sedih, gelisah. Saya juga bingung saya harus apa. Saya bertanya dalam hati saya, Tuhan kenapa kayak gini? Kenapa semua yang saya udah bangun dari nol, Tuhan ambil gitu aja? Nanti siapa yang biayain biaya di rumah? Saya harus bilang apa ke mama papa saya? Lalu tiba-tiba saya disadarkan kalau emang ini adalah ujian dari Tuhan. Saya udah terlalu jauh dari Tuhan. Saya sudah meninggalkan pelayanan dan juga jarang ibadah. Mungkin ini ujian ini Tuhan izinkan dalam hidup saya supaya saya boleh kembali rajin melayani Tuhan, rajin ibadah. Dan juga Tuhan mengingatkan untuk jaga kesehatan saya.
Di situ saya juga disadarkan melalui satu ayat dari Matius 6 ayat 25 sampai 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Melalui ayat ini, saya dikuatkan karena melalui ayat ini saya disadarkan bahwa rasa khawatir itu tidak akan mengubah masa depan saya. Melalui ayat ini saya juga diingatkan untuk menaruh pengharapan saya pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin masalah kita beragam. Mungkin ada yang punya masalah di sekolah, di rumah tangga, di pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Tapi Tuhan tahu masalah apa yang kita lalui. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah berjanji dengan kita menjadi pengikutnya, jalan kita akan mulus-mulus aja. Hidup kita akan mudah-mudah aja. Tapi Tuhan berjanji akan selalu memberikan kekuatan bagi kita, dan juga akan selalu menolong kita dalam hal apapun yang kita lalui dalam hidup ini. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan juga mengingatkan kita untuk setia menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ada satu pujian yang menguatkan saya untuk melalui setiap persoalan dalam hidup saya. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.